Selamat datang di channel saya. Video kali ini saya akan mencoba mengimplementasikan CI/CD ya. Setelah menanya ke AI dan saya coba-coba, saya buat video ini biar nanti kedepannya tidak lupa ya. Untuk repositorinya saya menggunakan ini yang akan saya clone nanti ke VPS dan juga ke laptop. Saya kasih nama admin dashboard. Dan untuk domainnya saya gunakan ini ya, dev.systemconfig.cloud. Kebetulan saya dapat domain gratis. Dan untuk halamannya masih tidak bisa diakses ya, seperti ini tampilannya. Karena web servernya belum keinstall, jadi di sini kita perlu install dulu web servernya. Saya install Nginx sebagai web servernya. Ini proses instalasinya saya percepat. Kemudian kita cek status Nginx-nya. Dan di sini statusnya running ya, atau sedang berjalan. Selanjutnya saya atur konfigurasi Nginx-nya. Pertama itu saya atur buat men-setting nama domainnya ya. Di bagian server name saya atur sesuai dengan nama domainnya. Kemudian disimpan dan kita refresh halamannya. Dan bisa dilihat tampilannya berubah ya, berarti konfigurasi Nginx-nya berhasil. Selanjutnya saya buat sebuah folder di dalam var www, saya kasih nama development. Dan saya setting ulang konfigurasi Nginx-nya. Kemudian di bagian rootnya ini kita ubah menyesuaikan dengan nama folder yang baru dibuat tadi ya. Kita simpan. Ini saya refresh ulang halamannya, cuma tidak berubah ya, karena Nginx-nya perlu di restart ternyata. Dan setelah di refresh halamannya berubah ya, 403. Kemudian saya copy isi index.html ini ke file index.html di dalam folder development. Saya pastekan di sini, kemudian simpan. Refresh halamannya dan berhasil ya. Tampilannya sudah menyesuaikan dengan yang ada di codingan itu. Kemudian di sini masih not secure, berarti masih belum bisa HTTPS. Untuk bisa HTTPS saya menggunakan perintah ini ya, hasil dari AI. Dan juga eksekusi perintah ini ya buat nama domainnya. Kemudian masukkan email. Oke, sekarang sertifikatnya sudah didapat ya. Akan saya coba refresh halamannya 404 ya, karena masih HTTP. Saya ubah jadi HTTPS dan berhasil ya, sudah bisa diakses menggunakan HTTPS.
Selanjutnya akan saya buat sebuah folder SSH di dalam home user node. Kemudian pindah ke folder SSH tersebut. Pertama kita cek dulu ke pemilikan folder SSH ini. Apakah user yang sekarang yaitu noob atau root? Tapi ternyata di sini adalah root pemiliknya. Kita atur dulu pemilik SSH folder SSH ini supaya menjadi milik user noob. Cek lagi dan sekarang sudah berubah ya dari root menjadi noob. Kemudian saya buat atau generate SSH key, perintahnya ini ya. Kemudian kita tentukan lokasi key-nya. Saya kasih di dalam folder SSH dan namanya itu GitHub garis bawah RSA. Dan ini sudah tergenerate ya, dua key. Pertama itu private dan yang kedua itu .pub, artinya public. Kemudian ini saya copy isi key public ke file authorized key. Kita cek isi file authorized key-nya. Dan ada isinya ya, berhasil di copy dari file github rsa.pub. Selanjutnya saya buat file config di dalam folder SSH dan isinya seperti ini ya. Kita simpan, kita restart SSHD-nya. Kemudian kita ke setting ya, ke GitHub settings, kemudian bagian SSH dan GPG key. Kita masukkan atau buat key baru. Untuk detailnya terserah aja. Di sini yang kita masukkan adalah key public ya. Kita copy isi SSH key publicnya yang ada di GitHub rsa.pub. Kita salin isinya. Kemudian kita pastekan ke dalam sini. Kemudian add. Dan kita coba tes koneksi dari VPS ke GitHub-nya ya, menggunakan perintah ini. Pilih yes. Timbul hi id korslet bla bla bla, berarti sudah sukses ya dari VPS ke GitHub. Selanjutnya masuk ke settings dan secret and variables. Bagian action kita tambahkan new repository secret. Di sini hostnya saya kasih nama sesuai nama domain atau IP VPS kalian. Kemudian SSH key-nya di sini SSH key private ya, bukan public. Kita copy isi SSH key private-nya, pastikan, kemudian add. Tambahkan lagi yang lainnya. Username, ini username noob bukan root. Kemudian tambahkan port, jika portnya selain port 22 misalnya port 8000 atau bukan port default, bisa atur di sini ya. Cuma di sini saya tetap port 22. Selanjutnya masuk action dan klik setup. Kasih nama sesuai yang diinginkan, file YML-nya.
Untuk isi konfigurasinya saya seperti ini ya. Kemudian simpan, commit. Kemudian di VVS folder development kita coba clone repositorinya ya. Kita copy, kemudian kita clone. Ini tidak bisa ya. Pakai sudo juga tidak bisa. Kita cek ke pemilikan folder development. Ternyata yang pemiliknya adalah root. Kita ubah lagi supaya pemiliknya itu noob. Kemudian kita cek lagi kepemilikan foldernya. Sekarang sudah berubah jadi user noob. Dan kita coba ulang clone. Sudah berhasil ya. Kalau dilihat di sini ada folder admin dashboard hasil dari cloningan. Kita pindah ke folder admin dashboardnya. Ada 2 file ya, sesuai dengan yang ada di repo GitHub. Sesuai dengan yang ada di halaman ini ya. Selanjutnya repo ini akan saya clone juga ke laptop saya, ke dalam folder admin dashboard ini nanti. Sekarang saya clone dan berhasil ya di clone. Kemudian akan saya coba ubah titelnya ya. Welcome admin menjadi welcome admin 123. Kemudian saya simpan dan saya push. Dan saya push, kemudian kita cek di bagian tab action. Masuk ke tab action, kemudian kita lihat di sini ada yang sedang di deploy ya prosesnya. Di sini statusnya sukses. Tidak ada yang error, kemudian kita refresh. Ini masih belum berubah ya, karena kita perlu setting ulang konfigurasi Nginx-nya karena web root-nya masih belum diubah. Kita tambahkan admin dashboard-nya di dalam folder development-nya. Kita simpan. Kita refresh halamannya dan berhasil ya. Titelnya berubah. Kemudian akan saya copy beberapa file dan folder ke dalam folder admin dashboard. Dan ini tampilan atau isi index.html-nya ya, akan saya push semuanya. Kita commit, kemudian kita push. Dari laptop saya berhasil nge-push ya.
Dan kita cek lagi di tab action, dan ini proses deploy sedang berlangsung ya. Dan sukses, tidak ada yang error. Kita refresh halamannya, dan ya, berhasil. Halamannya sudah berubah ya. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.